Shalom. Shalom. Kami Majelis Gereja dan Parhalado Gereja HKBP Pekanbaru Distrik 22 Riau mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Begitu juga buat Bapak Ibu di mana acara ini dapat diterima live streaming. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk acara minggu kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu. Kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi. Dan lomba tergoyang bergetar.
Dengarlah hukum Tuhan dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau anak atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan setelah pengakuan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel minggu hari ini tertulis di kitab Yeremia pasal 31, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Kita membaca secara responsoria. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, puji dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum,
anggur dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang digiring baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat tahun baru bagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita dengarkan sejenak warta jemaat gereja kita pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Topik Minggu, kekayaan kasih karunia Tuhan. Kahamoraon ni asini rohani debata. Selamat datang, selamat beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Berita pertama, anak lahir.
Sabtu tanggal 12 Desember 2020 telah lahir seorang putra bagi keluarga DY Simbolon Ibu NM Boru Stompul dari sektor pesisir Rumbai. 2. Senin 21 Desember 2020 telah lahir seorang putri bagi keluarga Agultom Ibu PM Boru Panjaitan dari Jalan Bukit Barisan, Perumahan Bukit Garden Residen A1, nomor 6, sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Jemaat pindah mulai minggu hari ini tanggal 3 Januari 2021 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Nyonya ET Pasaribu Risdawati Boru Situmorang beserta 2 orang anak, 1 putra, 1 putri, pindah ke HKBP Teladan Medan. Jusak Tikson Panasten Silalahi, Ibu Prima Enjeta Sari Boru Pardede beserta 1 orang putra pindah ke HKBP Serpong. Suara Koinonia 1. Pelayanan pada minggu hari ini tanggal 3 Januari 2021 Bibel Pro Las Maria Sihite melayani di HKBP Tampan. 2. Pelantikan Pareses. Minggu hari ini 3 Januari 2021 diadakan pelantikan Pareses HKBP Distrik 22 Riau periode 2020 sampai 2024. Pendeta Hantus Hutapea STH MM yang melantik pimpinan HKBP Pendeta Deonal Sinaga Kadep Koinonia HKBP pada kebaktian siang pukul 11 WIB. Setelah selesai kebaktian diadakan acara Ramatama di Gedung Sopogodang HKBP Pekanbaru. Utusan jemaat 3 orang per sektor. 3. Badan usaha. Berhubung badan usaha membutuhkan tenaga pengamanan atau security di pergodungan dengan persyaratan berikut. 1. Warga jemaat HKBP Pekanbaru. 2. Berbadan sehat. 3. Berkepribadian tegas dan disiplin. 4. Bertanggung jawab dalam tugas. 5. Diutamakan yang sudah berpengalaman di bidang security. 6. Surat lamaran diantar langsung ke badan usaha. 4. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Januari 2021 dari sektor rintis. Suara diakonia. Kita doakan jemaat yang sakit. 1. Dalam perawatan strip pemulihan, Pendeta Belhem Rimen Stompul dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tonga. Nyonya R. Situmorang Sintua R. Boru Tampu Bolon dirawat di rumah sektor Arengka Indah. 3. Nyonya Pasaribu
Ibu Panjaitan dirawat di rumah, sektor Pekanbaru Tonga. Sakit menahun, 1. Butar-butar, sektor Arengka Indah. 2. Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang Erbur Sumatupang, sektor Labu Baru. 3. Ujahan Syahan, sektor Pintu Angin Sukaterus. 4. Desi Regar, sektor Wonorejo. 5. Tirani Boru Sidaputar, sektor Rintis. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Tahun Baru, Amang dan Inang, dan saudara-saudara sekalian. Dalam ibadah minggu sesudah Tahun Baru, hari ini tanggal 3 Januari 2021 yang menjadi firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita ini adalah Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat 14. Efesus 1 ayat 3 hingga ayat 14. Marilah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, yaitu tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus Yesus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Abang dan Inang serta saudara-saudara sekalian. Tahukah saudara bahwa agama Kristen adalah agama kepujian, agama yang memuji. Kita memuji Tuhan pada waktu malam gelap. Kita memuji Tuhan pada siang hari. Kita memuji Tuhan dalam situasi yang sulit, dalam penderitaan dan kesusahan. Kita bisa bernyanyi, tetap mensyukuri penyertaan Tuhan meskipun keadaan sulit. Demikian juga kita bersyukur kalau kita mengalami kelancaran hidup, keberhasilan, meraih apa yang bisa kita dambakan. Saudara-saudara, itulah sebabnya hanya dari lagu-lagu pujian orang Kristen, rekod dunia ini mencatat ada hampir 500.000. Waktu saya bilang 500.000 judul lagu orang Kristen, mungkin saat ini ada orang yang sedang menciptakan atau mengubah sebuah lagu rohani, lagu puji-pujian. Hanya dari lagu pujian kita lebih dari 500.000 judul. Saya kira itu adalah salah satu buktinya bagaimana orang Kristen itu adalah orang yang memuji. Dan memang kita adalah makhluk pemuji. Jangan lupa Abang Inang dan saudara-saudara, tujuan yang paling besar, salah satu Allah menciptakan kita umat manusia adalah untuk memuji Dia, memuliakan nama Tuhan melalui semua aspek kehidupan kita, melalui suara kita, melalui doa kita, melalui persekutuan kita, supaya kita memuji Tuhan. Orang Kristen bukanlah orang yang berpusat pada diri sendiri lalu mengatakan bahwa aku bisa melakukan yang baik dan itulah sebabnya aku mendapat keselamatan. Orang Kristen bukan berpusat pada dirinya sendiri, pada kebaikannya dirinya sendiri, tapi orang Kristen merasa bahwa kita terpanggil untuk melakukan perbuatan baik karena memang kita sudah mendapat penebusan atau pengampunan dosa. Saudara-saudara, maka jangan lupa sebagai umat Tuhan, manusia itu diciptakan dalam 3 kategori. Saya bilang kalau bisa kita katakan kategori. Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai yang created. Kita ini dicipta. Manusia itu dicipta. Siapapun ibu kita, bagaimanapun cara kita lahir, dimanapun kita lahir, yang kita tahu manusia itu dicipta oleh Tuhan. Pernah Tuhan Allah mencipta manusia. Entah bagaimanapun latar belakang kita, entah bagaimanapun sekarang status kita
di tengah-tengah keluarga, di masyarakat. Apakah kita merasa kita sebatang kara di dunia ini? Tapi jangan lupa Tuhan pernah mencipta kita. Jadi manusia created. Yang kedua, manusia itu juga sesudah jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjadi limited. Manusia itu terbatas dalam kekuatannya, terbatas dalam pengertiannya, terbatas dalam segala sesuatu, termasuk waktunya hidup di dunia ini. Sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang limited, yang terbatas, kita mengaku bahwa kita perlu bersandar kepada Tuhan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sebagaimana kita mensyukuri Tuhan menyeberangkan kita sekarang ke waktu yang baru ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena ketangguhan kita, bukan karena kekuatan kita menjaga kesehatan kita. Itu baik dan itu perlu. Tapi yang paling kita syukuri, Tuhanlah yang telah menghantarkan kita ke waktu ini. Yang ketiga, manusia itu kalau dia tadi created, kemudian limited, dan juga manusia itu polluted. Manusia itu sudah terpolusi, tercemari karena kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa. Maka semua orang yang lahir ke dunia ini, dia harus menanggung dosa warisan. Sesudah itu manusia dalam kehidupannya cenderung jatuh ke dalam dosa. Kita cenderung untuk melawan kehendak Allah. Kita cenderung untuk sesuka hati. Kita cenderung untuk tidak tertib atau tidak teratur. Itulah kondisi kita, Amang Inang dan saudara-saudara. Maka salah satu cara kita untuk datang kepada Tuhan yang mencipta kita adalah bagaimana kita mau memuji Dia. Tidak semua orang pintar bernyanyi, tidak semua orang misalnya bisa berdoa dengan runtut. Tapi kita semua tahu tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Tidak ada nyanyian yang mungkin separau apapun kita nyanyikan, yang tidak sesuai pun misalnya, asal dengan hati yang tulus, kita tahu itu adalah pujian kita kepada Tuhan. Berulang-ulang kita sebut di sini bahwa kalau kita memuji Tuhan bukan karena Dia kekurangan pujian, bukan karena Dia gila hormat, bukan karena Dia kesepian. Kenapa kita harus berkumpul hari Minggu seperti ini? Tetapi Dia ingin mendengar suara kita, mendengar pujian kita. Tidak kurang di sorga bala tentara sorga dan malaikat yang bernyanyi lebih indah dari nyanyian kita, lebih harmonis daripada semua orkestra yang pernah diperdengarkan di dunia ini. Tapi Tuhan kepingin mendengar pujian kita. Itulah sebabnya Amang Inang kita selalu datang di sini. Kita menyadari ada rahasia ibadah. Jika kita baca 1 Timotius 3 ayat 16, rahasia ibadah kita 1 Timotius 3 ayat 16, yaitu bahwa Kristus Yesus yang adalah anak Allah datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Dia yang selalu dipuji, Dia diberitakan, Dia lebih tinggi daripada malaikat, dan Dia juga diberitakan di tengah-tengah segala bangsa untuk dipercayai. Jadi ada rahasia ibadah. Dan yakinlah Amang Inang, setiap kali kita bisa datang beribadah, kesempatan itu, momen itu tidak akan pernah terulang sama bagi kita. Itulah sebabnya setiap kali kita hadir dalam ibadah, itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Tidak mungkin persis sama. Minggu depan kita akan datang lagi ke sini, bulan depan, tahun depan kita akan beribadah, tapi tidak ada momen atau kesempatan yang persis sama kepada kita. Maka kita harus selalu menghayati anugerah Tuhan itu kalau kita boleh beribadah, memuji Tuhan. Amin, Amang Inang. Kalau kita berdoa, itulah kesempatan yang diberikan Tuhan. Kalau kita masih bisa mengucapkan isi hati kita sebagai syukur kita, sebagai permohonan kita kepada Tuhan, itu pun adalah karunia Tuhan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus di sini kepada jemaat di Efesus, saudara-saudara, yang menjadi topik minggu kita adalah kekayaan kasih karunia daripada Tuhan Allah, atau dalam bahasa lain kelimpahan kasih karunia Tuhan. Jangan salah fokus, jangan salfok, jangan salah fokus. Kalau disebutkan kelimpahan kasih karunia Tuhan, fokusnya bukan kasih karunianya, tapi apanya?
Tuhan Allah yang memberikan kasih karunia itu. Begitu banyak orang Kristen sekarang hanya mau berkat Tuhan, hanya mau kasih karunia Tuhan, tapi lupa siapa yang memberikan kasih karunia itu. Di tahun yang baru ini, saudara-saudara, kita diingatkan supaya kita jangan lupa yang lebih penting, siapa yang memberikan kasih karunia itu, siapa yang menganugerahkan kelimpahan itu. Dan kita selalu ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Gampang kan diingat? Yohanes 10 ayat 10. Para pencuri datang hanya untuk mengambil, mencuri dan membinasakan, tapi Yesus berkata, aku datang sebagai gembala yang baik. Aku datang supaya mereka hidup, bahkan mereka memiliki dalam segala kelimpahan. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya membawa kehidupan, bukan asal hidup, tak asal mangolu. Piga dak dihamu tuh dua mang. Di dia kamar sekolah, dia kakarejo atau le mamang asal mamangolu, ini kan? Asal mamangolu. Ternyata pada zaman ini kita diingatkan, Yesus datang ke dunia ini, dia membawa hidup, tapi bukan hanya itu, hidup yang berkelimpahan. Apa maksudnya Bang Inang? Hidup yang berarti, hidup yang bermakna, bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau hanya mengumpulkan untuk diri sendiri, mencari ketenaran, kepopuleran untuk diri sendiri, hanya untuk mencari puji-pujian untuk diri sendiri, tentu itu bukan hidup yang berkelimpahan. Tapi hidup yang berkelimpahan saat kita juga bisa, waktu kita kekurangan, waktu kita terbatas, kita bisa membantu orang lain. Waktu kita kesulitan, kita juga bisa menjadi pertolongan bagi yang lain. Itu sudah berulang-ulang kita dengar namanya. Saat kita terluka, sebagaimana Tuhan kita bisa menjadi penyembuh bagi yang lain. The wounded healer. Kita juga harus bisa menjadi penyembuh. Bahkan saat kita terluka, kita bisa memberikan kesembuhan bagi yang lain. Itu hidup yang berkelimpahan. Nah, itulah yang dibawa Yesus. Kenapa dia datang ke dunia ini? Supaya kita semuanya memiliki hidup seperti itu. Abang Inang, saat waktu terus berjalan, ada orang yang ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, panjang umur ya. Sudah tambah umurmu ya. Tapi kita juga semakin sadar, umur kita bertambah, sekaligus juga berkuranglah waktu kita di dunia ini. Kan begitu, di dalam perjalanan waktu ini kita semakin menyadari, memang hidup kita harus berarti. Hidup kita harus menjadi pertolongan bagi yang lain. Kalau ada pengalaman kita di tahun 2020 atau sebelumnya, yang kita ingat-ingat, kita rasa-rasa itu merugikan orang lain, menyudutkan orang lain, mendiskreditkan orang lain. Kenapa kita tidak mulai tahun 2020 ini untuk memikirkan hidup harus berarti, hidup harus begitu bermakna, termasuk bagaimana kita bisa menjadi pertolongan bagi yang lain. Jadi sekali lagi jangan gagal fokus. Ini bukan terutama tentang kasih karunia, tapi yang paling penting adalah siapa yang memberi kasih karunia itu, yaitu Tuhan Allah. Dalam ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa disebutkan terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memilih kita dan menentukan kita menjadi anak-anaknya. Kalau Yesus menjadi anak Allah, memang dia diperanakkan, tapi bukan secara pikiran manusia. Ada aliran agama yang mengatakan Yesus dilahirkan, berarti ada ibunya. Siapa ibunya? Lalu kelompok teolog feminisme mengatakan ini penghinaan kepada perempuan. Maka mereka berdoa, ya Tuhan Allah, Bapa kami dan Ibu kami yang di surga. Ini ajaran yang salah. Kalau dikatakan Yesus diperanakkan, bukan berarti dia lahir dari seorang perempuan. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Mazmur, dia diperanakkan dalam kekekalan. Dia tidak dicipta, tapi dia diperanakkan Tuhan Allah dalam kekekalan. Karena memang dia adalah dari kekal sampai kekal. Itu hanya untuk mengatakan paling tidak 3 hal, Amang Inang. Yesus anak Allah, pertama,
berarti sifat dasar Tuhan Yesus sama dengan Tuhan Allah Bapanya. Sama. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan Bapa kepada Allah, berarti Tuhan Yesus bukan dicipta. Yesus tidak dicipta. Dia adalah Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kita katakan bahwa Yesus adalah anak Allah, itu juga berarti yang ketiga, bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia, dengan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Kalau disebutkan di sini kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus, itu berarti bukan karena status kita, bukan karena kerajinan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena potensi yang ada dalam diri kita, makanya kita pantas menjadi anak Allah. Tetapi kita ini disebut sebagai anak-anak Allah seperti seseorang yang mengadopsi, memungut, mengambil seorang anak dan menjadikannya. Hari ini aku menjadi ayahmu, kau menjadi anakku. Hari ini aku menjadi ibumu, kau menjadi anakku. Kita yang tidak pantas, tapi kemudian diadopsi, dipungut, menjadi anak angkat kalau istilah sekarang. Demikianlah status kita. Jadi kita ini menjadi anak Allah, dan kita bisa mengatakan Bapa kepada Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang digambarkan Rasul Paulus dalam perikop ini, saudara-saudara. Mengingat status ini, mungkin banyak orang Kristen, apa perlunya untuk saya? Hal-hal doktrin seperti ini enggak terlalu penting. Ngapain ngomong doktrin? Sekarang ini yang praktis-praktis sajalah. Saya ingatkan nama Inang, saudara-saudara, di gereja kita ajaran tentang doktrin ini menjadi perlu, karena semua yang doktrin ajaran penting itu menjadikan kita tahu mana yang bisa kita hayati, mana yang kita bisa rasakan. Itu menjadi begitu praktis bagi kita. Kalau kita katakan Yesus anak Allah, apa hubungannya dengan saya? Jangan lupa, karena Yesus adalah anak Allah, di dalam dialah kita menjadi anak-anak Allah. Dan status seperti itu harus disyukuri oleh setiap orang Kristen. Kalau orang tidak menyadari bahwa dia menjadi anak-anak Allah karena Yesus Kristus, itu sama seperti seorang yang sudah punya rumah, tapi dia mau mencari gubuk untuk tinggal di situ. Orang Kristen yang tidak menyadari statusnya sebagai anak Allah, dia sama seperti seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, keluarga yang berbahagia. Kenapa masih mau selingkuh? Cari yang lain. Kan begitu. Kenapa kita mau mencari-cari yang lain, padahal telah ditentukan Allah, inilah bagianmu. Kamu telah dipilih menjadi anak-anak Allah. Bahkan sebelum kamu lahir, sebelum ibumu lahir, sebelum opungmu lahir, sebelum nenek moyang kita lahir, sebelum dunia ini dijadikan, sebelum sejarah berjalan, Allah telah menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Tapi kita melawan ajaran predestinasi ya Mang Inang ya. Ada ajaran yang mengatakan predestinasi kita ini telah ditentukan sejak awal mau kemana tujuannya nanti. Apapun yang kita lakukan di sini, udahlah, udah nasibmu seperti itu, udah takdirmu. Kita menentang ajaran fatalisme seperti itu, takdir, suratan tangan, sibaran. Kita menentang itu karena Tuhan Allah menciptakan kita sebagai yang penuh dengan kebebasan, tapi sekaligus juga bertanggung jawab. Jadi kalau dikatakan kita telah dipilih sejak dunia ini, sebelum dunia ini dijadikan, itu untuk menggambarkan itulah rancangan Tuhan Allah bagi umat manusia, yaitu mendapat selamat. Enggak pernah Tuhan merencanakan kejahatan kepada kita. Enggak pernah Tuhan merancangkan kebinasaan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11 itu. Rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan, rancangan kesejahteraan, bukan rancangan kebinasaan. Maukah kita saudara-saudara Amang Inang menyadari status kita itu? Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dilayakkan, bukan karena persembahan yang pernah kita kasih kepada gereja, bukan karena sumbangsih kita dalam pelayanan ini, bukan karena kerajinan atau kebaikan kita selama di dunia ini,
Tapi kalau Tuhan mengatakan tetaplah berbuat baik, itu hanya karena respon kita kepada Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia. Tapi jangan lupa, jangan dibalik. Kasih karunia telah mendahului respon kita. Maka kalau ada orang berdoa, Tuhan berkatilah aku, berikan karuniamu kepada aku, jangan lupa, orang bisa berdoa seperti itu pun adalah anugerah. Jadi bukan karena kita berdoa lalu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Terbalik, seharusnya adalah justru karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya, maka kita bisa berdoa, Tuhan terpujilah namamu, baru memberikan atau menyampaikan permohonan kita. Saya kira Amang Inang ini penting bagi kita semuanya, supaya kita menghargai hidup kita yang hanya sehembus napas saja. Waktu berlalu, matahari akan terbit besok dan terbenam pada waktunya. Hari-hari begitu cepat kita rasa berlalu, tahun terus berganti. Kesulitan tetap ada di tengah-tengah kita. Tapi yang kita tahu, jangan lupa status kita telah menjadi anak-anak Allah, karena kita dilayakkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, firman Tuhan ini juga menggambarkan bagaimana janji Tuhan selalu mendahului suruhannya. Tuhan berjanji membawa kita kepada keselamatan. Tuhan berjanji memberikan kepada kita berkat, bukan hanya berkat jasmani, tapi jauh lebih penting berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kalau ada orang Kristen merasa berkat kekayaan, kesuksesan, keberhasilan itu menjadi berkat yang utama, salah Amang Inang. Itu penting, tetapi apa yang utama dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, berkat rohani, di mana kita bisa mendapat sejahtera, di mana kita bisa mendapat pengertian, mengerti firman Tuhan, menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa mendapat sukacita meskipun keadaan sulit. Kalau dikatakan di sini kita dipilih, sekali lagi bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena apa yang pernah kita lakukan, tetapi betul-betul supaya kita ini dipilih untuk menunjukkan status sebagai anak-anak Tuhan. Dipilih dan juga dikuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kekudusan saudara-saudara itu yang perlu kita hidupi, kita lakoni sepanjang tahun 2021 ini. Saya yakin setiap kali kita dengar kata suci atau kudus, ini bukan menyangkut pakaian atau apa yang kita kenakan yang tampak bisa dilihat orang, tapi jauh lebih penting adalah hati kita, motivasi kita yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu. Hiduplah kudus, hiduplah suci. Saya bilang hiduplah kudus, karena kalau bukan kudus berarti kudis. Apa itu kudis? Kudis itu kurang disiplin rohani. Kita hanya mau berkat Tuhan, tapi melupakan apa tanggung jawab kita. Hidup kudus, sebagaimana saya sampaikan dalam ibadah akhir tahun 31 Desember lalu. Hidup kekudusan itu berarti mempunyai kepekaan, sensitivitas terhadap dosa. Ini kalau kulakukan Tuhan berkenan enggak ya? Kalau ku sampaikan seperti ini Tuhan berkenan ya? Enggak ya? Jadi kalau kita punya kepekaan seperti itu, kepekaan yang besar untuk dosa-dosa yang sederhana, dosa-dosa yang kecil, yang kita anggap remeh, apalagi untuk dosa-dosa besar. Maka milikilah kepekaan seperti itu. Milikilah sensitivitas seperti itu, Amang Inang. Jangankan untuk Tuhan, untuk manusia aja kita hati-hati. Ngomong sama orang tua mesti hati-hati, kan begitu. Ngomong sama atasan aja kita wanti-wanti. Salah nggak yang kasih tahu ya? Ngomong sama pacarnya aja pun mungkin dia harus hati-hati, takut salah, kan begitu kan? Apalagi sama Tuhan. Maka setiap yang kita lakukan milikilah kepekaan itu. Kalau aku buat seperti ini, kalau aku lakukan seperti ini sesuai enggak
dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena kita telah dipilih, hiduplah kudus, hiduplah suci, dan teruslah untuk melatih diri, termasuk dalam persekutuan kita ini. Saudara-saudara, tidak ada gereja yang tanpa kesulitan. Tidak ada persekutuan yang tidak ada di situ kesulitannya. Tapi kita yakin dalam banyak tantangan, persekutuan ini bisa kita tetap menjadi kokoh kalau kita mau berbesar hati. Enggak waktunya lagi kita murah sakit hati, murah berdedi. Ya kan? Itu udah lampau itu ya, udah zaman dahulu itu. Apa yang saudara bisa kasih dalam persekutuan kita, itulah yang harus kita usahakan. Jadi berbesar hati, miliki hati seperti samudra, bukan berarti kita lalu menganggap kesalahan biasa aja, tapi maulah kita menerima keberadaan teman kita, keterbatasan teman kita, karena kita pun bukan orang yang sempurna. Nggak ada orang di dunia yang sempurna, tapi dalam keterbatasan kita itu kita dipanggil mendirikan persekutuan yang kokoh di tengah-tengah jemaat kita ini, di rumah tangga kita, dan di masyarakat bangsa kita ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam Kristus Kau telah menetapkan dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu untuk mendapat kasih karunia-Mu. Curahkanlah ya Tuhan kasih karunia-Mu, karunia rohani, melalui sukacita, melalui pengertian dan hidup kelimpahan, supaya kami bisa menghargai hidup menjadi begitu bermakna, begitu berarti. Ada waktu di mana Tuhan kami sadar tidak akan mungkin kembali lagi. Setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami, biarlah itu menjadi kesempatan yang begitu berharga, yang tidak akan kami sia-siakan. Berkati Tuhan setiap warga jemaat dalam sukacita bersama dengan keluarga, dalam suasana tahun baru. Perbaharuilah hati kami Tuhan, perbaharuilah sukacita kami, perbaharui persekutuan kami terus menerus seperti yang Engkau inginkan. Perbaharuilah Tuhan juga persekutuan kami menjadi persekutuan yang kokoh dan mantap sebagaimana Tuhan inginkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Amanginang dan saudara-saudara, sekarang kita akan bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah, Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu bagi kita sekalian.